Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lemes sekali ya. Mungkin karena menunggu terlalu lama. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah program yang sangat spesial. Program yang digagas dan diinisiasi oleh DPC PKB Bondowoso. Dan kesempatan yang lebih spesial lagi karena malam ini kita semuanya akan berbincang langsung dengan Ketua DPC PKB Bondowoso yang sekaligus juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso. Ada Haji Ahmad Dafir. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua sudah berkenan di tengah kesibukan yang luar biasa. Terima kasih. Baik, dan juga hadir di samping Pak Ketua ini, kalau ini sebutannya bidadara karena laki-laki semua. Ada beberapa panelis kita, terdiri dari jurnalis dari PWI Bondowoso, kemudian juga teman-teman dari JMSI. Saya sebutkan dari sebelah kiri di hadapan saya yang mengenakan topi hitam ini bernama Muhammad Bahri dari Times Indonesia. Kemudian ada, kita kalau manggilnya sih nama akrabnya Mas Nyat ya. Tapi nama aslinya Mas Yudi gitu, dari JMSI Bondowoso begitu nggih. Terus yang tepat di sebelah kiri Pak Ketua tadi sempat di-spill katanya adalah caleg kebanggaan PKB, begitu ya? Caleg kebanggaan PKB untuk Dapil 1, begitu. Ada Kak Pringgo, selamat malam. Barakallah, assalamualaikum. Juga sudah hadir ada Mas Eko dari JMSI Bondowoso, dan tepat di sebelah kiri saya, ini bukan Ustadz ya. Ada Sugi dari Remol Jatim dan sekaligus merupakan anggota dari JMSI Bondowoso. Baik, memperkenalkan teman-teman yang luar biasa pada malam ini sudah tuntas. Saya selanjutnya akan mengajak Anda semuanya masyarakat Bondowoso. Kita pada kesempatan malam hari ini akan berbincang selama kurang lebih 2 jam. Dan acara ini kami tegaskan tak ada settingan. Jadi nggak ada Pak Ketua ngobrol sama teman-teman sebelum ini, nggak ada ya. Harus tanya begini, nggak ada. Semuanya panelis kita bisa memberikan masukan, pertanyaan, bahkan kritikan ya, sepedas apapun ya Pak Boleh, Ketua ya. Siap. Secara langsung dan belak-belakan kepada beliau. Karena memang pada malam hari ini adalah ruangnya berdiskusi PKB dengan masyarakat Bondowoso. Dan spesial malam hari ini kita akan membahas tentang APBD Bondowoso. Kemarin tuh rame banget ya di TikTok, di WhatsApp, di berbagai media sosial lainnya. Katanya Bondowoso ini terancam bangkrut. 3 bulan ASN bisa-bisa nggak gajian, Oktober, November, Desember. Kalau udah nggak gajian, kira-kira mereka mau kerja nggak ya? Nah, ini jadi pertanyaan kita bersama. Pak Ketua, saya langsung tembak aja ini. Bener Bondowoso mau bangkrut, terancam bangkrut ini. ASN nggak mau gajian katanya. Monggo dijelaskan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Saya juga pernah nonton video podcastnya Bupati Situbondo ya, yang menyampaikan bahwa Bondowoso terancam bangkrut. Bahkan lebih dari itu, ASN tidak bisa gajian bulan 10, 11, 12. Lebih dari itu juga menyebut nama saya ke Kementerian Keuangan. Memang pada tanggal, betul apa yang disampaikan oleh Bupati Situbondo, pada tanggal 15 Juni, saya bersama Pak Sekda, bersama Kepala DPPKA, termasuk Bapeda, ke Kementerian Keuangan dalam rangka paparan upaya kita bagaimana Bondowoso tidak dikenakan sanksi. Sanksi apa itu Pak Ketua? Karena memang Peraturan Menteri Keuangan 212 itu ada APBD yang DAU, dana alokasi umum, itu harus dialokasikan pada kegiatan yang spesifik grant. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya DAU itu block grant. Artinya setelah menyelesaikan urusan wajib, belanja pegawai, terus kemudian skala prioritas, kemudian kebijakan. Yang penting disusun oleh eksekutif, kemudian diserahkan ke DPR untuk dibahas di DPR. Nah, untuk DAU 2023, dana transfer pusat ke daerah, itu kemudian ada di PMK 212 itu istilahnya specific grant.
kewajiban mengalokasikan pada kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk angkanya. Dan apabila tidak dilaksanakan sampai akhir Juni, maka sejak Juli dana transfer pusat ke daerah akan hangus 30%. Jadi DAU kita itu 870 miliar. Setiap bulan ditransfer 1/12 dari 870 miliar. Lalu kemudian dikurangi 30 miliar selama 6 bulan. Dan itu saya hitung lebih 100 M yang akan hangus. Nah, sehingga pada waktu saya ke Jakarta bersama Pak Sekda, paparan di Kementerian Keuangan, kendala kenapa kami tidak bisa melaksanakan PMK 212. Di paparan di situ, tapi Kementerian Keuangan tegas, kami hanya melaksanakan aturan. Silakan patuhi, kalau enggak dana transfer dari pusat ke Bondowoso akan dikurangi 30%, bukan ditunda pembayarannya tapi hangus. Lah itulah mungkin antara lain yang disebut Bondowoso akan bangkrut. Di sisi lain kami tidak mampu melaksanakan PMK 212, masih akan terancam hangus. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Kalau boleh tahu kemarin tuh pada saat bertemu dengan Kementerian Keuangan, apa sih yang dijabarkan Pak Ketua? Penyebabnya kita terancam itu apa Pak Ketua? Kan kata Pak Ketua tadi ngejabarkan gitu. Itu apa yang dijabarkan Pak Ketua? Sebenarnya inti persoalannya itu adalah belanja pegawai kita naik 130 miliar. Nah itu setelah saya paparan di Kementerian Keuangan kaget. Kenapa? Karena DAU kita dari 2022 ke 2023 hanya naik 30 miliar. Gaji P3K yang diangkat pada tahun 2022 dan 2023, 2022 saja kan harus dibayar lagi 2023. Memerlukan gaji 70 miliar sekian. P3K yang diangkat pada tahun 2023 itu memerlukan anggaran 60 miliar, jadi total 130 miliar. Sementara kenaikan DAU hanya 30 miliar, idealnya kan harus naik 130 miliar. Nah itulah kemudian seperti yang istilah kalau dimakan bapak mati, kalau nggak dimakan ibu mati. Kita mengangkat P3K secara besar-besaran. Dan Bondowoso itu P3K yang diangkat baik itu dari sektor dari guru, nakes dan tenaga teknis itu berjumlah 2.168 P3K. orang. Oke. P3K yang diangkat. Dan gaji mereka ini diperlukan 130 miliar. Saya nggak tahu itu udah berapa. Mungkin teman-teman media yang punya data, karena biasanya teman-teman media ini banyak informasi. Tapi yang pasti di Bondowoso seperti itu. Lah ini kemudian DAU kita hanya naik 30 miliar, kebutuhan gaji bertambah 130 miliar. Sehingga kita selesaikan urusan wajib dulu, baru kemudian kebijakan. Program pilihan. Lah, program pilihan inilah yang Bondowoso tidak mampu melaksanakan itu, dan itu terancam sanksi. Kalau tidak dilaksanakan, akan hangus. Nah, itulah kemudian kebijakan pemerintah daerah, DPRD bersama eksekutif. Kemudian untuk selamat dari sanksi, maka kemudian ada kesepakatan badan anggaran dengan tim anggaran. Dan saya dengan Pak Sekda waktu ke Jakarta, kami siap membuat pernyataan di Kementerian Keuangan bahwa kami akan melaksanakan PMK 212. Gimana caranya? Rahasia. Yang penting selamat dari sanksi dan yang penting selamat dari kebangkrutan. Nah, sehingga yang kami lakukan, dan alhamdulillah teman-teman DPRD juga bersepakat, gaji ASN bulan 10, bulan 11, bulan 12 kita tarik angkanya, kita gunakan untuk melaksanakan PMK 212, dan itu ancaman dari Kementerian Keuangan masih. Jangan hanya ditarik, laksanakan. Dan buktikan bahwa betul-betul kegiatannya sudah dilaksanakan, bukti bayar dikirim ke Kementerian Keuangan, baru akan ditransfer. Baru selamat dari sanksi. Nah, hanya memang ada kekhawatiran bagaimana gaji bulan 10, bulan 11, bulan 12 ini bisa dibayar nggak? Bisa ASN bisa digaji nggak? Nah, kenapa ini kami lakukan? Kita lakukan
Karena pada waktu itu kita masih belum tahu silpa itu berapa. Silpa 2022 kita belum punya gambaran. Kenapa? Di DPRD saat itu belum dilakukan pembahasan perhitungan anggaran. Sehingga kita tidak tahu berapa silpa kita. Nah, sementara kita harus menyiapkan gaji tambahan dari rutin setiap tahun bertambah 130 miliar. Sementara DAU kita hanya naik 30 miliar, praktis kurang 100 miliar. Itu yang terjadi. Yang terjadi kemudian saya bersama apa yang dilakukan oleh Pak Bupati Situbondo betul, dan memang ke Kementerian Keuangan untuk memperjuangkan itu sehingga Bondowoso kita berjuang selamat dari sanksi dan selamat dari kebangkrutan. Oke, selamat dari kebangkrutan. Caranya gimana? Rahasia, katanya begitu. Ya. Oke, Mas Pringgo adalah salah satu orang yang kemarin berani juga bersuara, memberikan statement, dan itu juga viral loh Mas Pringgo. Videonya Mas Pringgo tentang tanggapan Mas Pringgo tentang akan kebangkrutan ini. Mungkin bisa dijelaskan ya, kita menanggapi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Monggo silakan. Ya, jadi kemarin itu sempat ada video dari akun ofisialnya Bupati Tetangga tentang bagaimana peran ketua dan anggota DPRD dalam DAU Erma. Yang menarik yang ingin saya tanyakan itu ke Pak Ketua, kok bisa si Gubernur itu sampai tahu tentang lobby-lobby pusat oleh ketua dan anggota DPRD. Nah, saya ingin tahu ulas balik sejarahnya itu Pak Ketua sampai begitu. Kemudian yang kedua, saya ada data saya bacakan bersama ya. Jadi ada data P3K Bondowoso ini jumlah total K2 itu 2.186, terdiri dari guru, nakes, dan tenaga teknis. Kemudian saya dapat data dari kabupaten sebelah itu yang sempat viral. Data tenaga guru yang diusulkan itu sebanyak 345 formasi, data nakes 118. Kemudian P3K itu untuk guru hanya 344 dan untuk nakes 106. Akhirnya lebih banyak Bondowoso. Nah, pertama Pak Ketua, bagaimana kilas balik sejarah tentang lobby-lobby sampai kemudian muncul nama sosok ketua dan anggota DPRD, dan yang kedua terkait persoalan data perbandingan antara data Bondowoso dan Situbondo. Oke, itu aja. Memang sempat boleh sedikit saya menanggapi Pak Ketua. Foto Pak Ketua kemana-mana lu ya. Foto Pak Ketua lagi ngobrol di sebuah ruangan. Kabarnya itu di ruangan salah satu Kementerian Keuangan. Itu fotonya Pak Ketua di sana, dan katanya yang foto juga salah satu pejabat Bondowoso itu viral. Jadi wajar aja kalau bukan hanya Mas Pringgo tapi juga masyarakat Bondowoso penasaran, kok bisa ketua DPRD aja nih yang ke sana gitu. Monggo silakan Pak Ketua. Ya, mungkin itu ya, antara lain lihat foto saya waktu sama Pak Sekda, sama Wakil Ketua, sama BPK juga. Mungkin juga tahunya dari media. Itu antara lain yang kami lakukan. Seperti yang digambarkan tadi, perbandingan P3K. Saya tidak dalam kapasitas saya mengomentari kabupaten tetangga, tetapi saya hanya mengambil perbandingan saja. Di Situbondo itu P3K-nya hanya 450 orang yang diangkat. Bondowoso 2.100. Ya pastilah membayar gaji 450 orang dengan membayar gaji 2.100 orang ya lebih besar yang 2.000 sekian, karena ketentuan gajinya gaji Bondowoso sama. Seandainya Bondowoso mengangkat P3K itu hanya pada kisaran 500 orang, ya mungkin tidak terancam bangkrut. Nah, kenapa ini kami lakukan? Kami berpikir sederhana. Saya sebagai wakil rakyat, saya harus merasakan yang dirasakan oleh rakyat. Saya juga harus memperjuangkan apa yang menjadi harapan orang tua.
Terutama orientasi saya bukan pada sekedar kepentingan tenaga honorer yang sudah masuk database untuk diangkat P3K. Tetapi para tenaga P3K ini, para tenaga honorer ini yang selama ini kita lihat mereka punya andil besar membentuk karakter putra-putri masyarakat. Mereka para guru ini mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang mencerdaskan putra-putri masyarakat. Yang kita tahu, mohon maaf, honornya tidak cukup untuk beli BBM saja. Jangankan untuk belanja anak istrinya. Nah, ini latar belakang ini kemudian yang mendorong saya dan kawan-kawan untuk bagaimana P3K ini diangkat. Maksud gaji kan nanti. Karena memang kita butuh. Artinya apa? Tidak mungkin para pengajar itu, para tenaga honorer, dia dengan tenang, membentuk karakter, mencerdaskan anak bangsa, kalau kesejahteraannya juga tidak dipikirkan. Maka kewajiban pemerintah mensejahterakan mereka. Maka di saat para tenaga P3K ini kemudian diangkat ASN P3K, tentu kesejahteraannya kita pikirkan dan dia menjadi nyaman. Itu kemudian berdampak. Mohon maaf, kalau di Suwondo mungkin hanya diperlukan dari 130, kalau Bondowoso 2000 sekian itu diperlukan 130 miliar. Kalau buat Situbondo mungkin hanya pada kisaran 30 miliar. Untuk tambahan gaji P3K. Tapi Bondowoso 130 miliar. Nah, kalau kita tidak mengangkat 2000 P3K mungkin gak ada beban. Karena naiknya daun kita dari 2022 ke 2023 naik 30 miliar. Tapi dengan mengangkat 2000 sekian P3K, maka kemudian beban tambahan gaji 130 miliar. Itulah antara lain yang melatar belakangi saya, yang mendorong saya untuk berangkat ke Jakarta bersama Pak Sekda. Sekalipun sebenarnya itu tugas eksekutif, tetapi hari ini akan saya mewakili rakyat, menyuarakan apa yang diinginkan oleh rakyat, yang diharapkan oleh rakyat, terutama bagaimana para orang tua. Siapa ya orang tua yang tidak bangga punya anak pintar? Dan bagaimana kemudian karakternya menjadi anak baik dan sebagainya. Tapi tentu harus dipersiapkan para tenaga pendidik, para pengajar yang nyaman, tenang. Mungkin pada 2021 teman-teman media juga ingat, pada waktu itu pemerintah daerah mengajukan formasi ASN ke Kementerian Pan-RB sebanyak 333 kalau tidak salah. Begitu turun persetujuan formasi rekrutmen CPNS, tentu diajukan anggaran untuk rekrutmennya. Tetapi karena terkendala COVID, anggaran yang diajukan oleh eksekutif dibatalkan, dikurangi. Saya tanyakan kenapa dikurangi? Ada rencana tidak akan mengangkat CPNS pada waktu itu. Saya bilang kalau ini tidak diangkat, kalau ini tidak dilaksanakan, kita minta mengajukan formasi dan sudah disetujui dan tapi tidak dilaksanakan, maka Bondowoso akan kena sanksi. Anggarannya ada Pak Ketua. Oke, belanja DPR. Sehingga belanja DPRD, kegiatan DPRD yang belum terserap, bahkan ada yang saya pending untuk diserahkan kepada BKD dan kemudian melaksanakan rekrutmen CPNS. Apa dasar pemikiran saya? Saya berpikir sederhana. Orang tua, jangankan anaknya jadi PNS. Anak di wisuda saja saking senengnya nangis. Apalagi anaknya jadi PNS. Lebih dari itu, kalau peluang ini dimanfaatkan betul oleh putra-putri masyarakat Bondowoso, kita berpikir 10-20 tahun yang akan datang. Maka pos-pos strategis, apakah itu camat, apa itu kepala dinas, bahkan sekda, bagaimana juga putra-putri Bondowoso berkesempatan. Sehingga itu kami dorong. Lah, latar belakang kami di sini. Jadi kami pada waktu itu kami dorong angkat semua P3K, mumpung ada peluang. Gajinya dari mana? Kita cari bersama-sama. Kita cari solusi bersama-sama. Lah, ini mungkin juga akan lah. Begitu saya paparan di Kementerian Keuangan kaget. Kementerian Keuangan kaget, Pak. Sederhananya kami terancam bangkrut ini sederhana. Ini loh fakta yang menjadi masalah. Kami memerlukan tambahan anggaran 130 miliar untuk gaji P3K. Sementara kami cuma Bapak tambah 30 miliar. Berarti kurang 100 miliar. Bagaimana kami melaksanakan PMK 212? Duitnya nggak ada. Jawabannya,
begitu kaget, tapi Pak, kami melaksanakan aturan, laksanakan. Kalau tidak, kami beri sanksi. Akhirnya kita laksanakan. Alhamdulillah teman-teman Badan Anggaran sepakat demi masyarakat. Kemudian kita sepakati dulu gaji untuk bulan 10, 11, 12 kita tarik untuk melaksanakan PMK 212, Peraturan Menteri Keuangan 212, dan kemudian gajinya bagaimana kita pikir nanti. Kita pikirkan nanti. Itu artinya yang kita selesaikan bulan Juni yang penting aman. Bulan Juli aman. Persoalan bulan 10, bulan 11, 12 kita bicarakan lagi. Oke. Mungkin ada tanggapan dari Mas Bahri ini. Tampaknya Mas Bahri mulai tadi sudah langsung ini ya. Karena saya menyimak itu antara siapa? Oh, Mas Eko dulu. Monggo, silakan. Terima kasih. Pak Ketua, terkait dengan pengangkatan 168. 68 P3K, apakah itu tidak ada kesan Memaksakan. terburu-buru atau kesan memaksakan diri? Ya. Mengingat anggaran yang sampai dengan sampaikan barusan kan tidak cukup. Ya. Apakah ini hanya sekedar melaksanakan visi-visinya Bupati atau dalam tanda kutip mungkin ada titipan politik mungkin, Pak Ketua? Itu aja. Ya, terima kasih Mas Eko. Kita melihat fakta. Latar belakang kita berpikir bahwa ini kebutuhan masyarakat. Kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan yang memang sangat memerlukan tenaga pengajar. Lebih dari itu tentu kesiapan para tenaga pengajar. Bagaimana dia siap? Tentu kesejahteraannya kita pikirkan. Kalau sebelum mereka akan bertahun-tahun, bahkan ada yang lebih 10 tahun, 20 tahun. Mereka mengabdi menjadi tenaga honorer dan honornya tidak cukup beli BBM saja. Jangankan belanja anak istrinya. Untuk beli BBM saja nggak cukup. Bagaimana dia bisa tenang mengajar? Mereka sementara sudah masuk database. Mereka sudah punya masuk database untuk calon P3K dan mereka berhak. Di saat mereka sudah masuk database dan mereka berhak, maka kewajiban pemerintah. Makanya DPRD mendorong angkat mereka. Gaji itu hakikatnya sebenarnya kewajiban pusat. Kewajiban pemerintah pusat, tapi include di dana alokasi umum, include di transfer dana pusat ke daerah. Kan rekrutmen P3K itu kan yang melaksanakan pusat. Yang ngangkat pusat, idealnya logikanya sederhana. Siapa yang ngangkat? Dia yang bayar. Persoalannya di sini. Ini yang saya sampaikan pada waktu di Kementerian Keuangan. Pak, mestinya koordinasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian PAN, RP, bahwa Bondowoso sekarang diangkat 2000 sekian tenaga honorer menjadi masuk di P3K. Mereka yang ngangkat, Kementerian Pendidikan, Kementerian PAN dan RP. Tentu anggarannya disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Karena yang ngangkat pusat, SK-nya pusat, seharusnya juga disertakan anggarannya. Lah ini kita diberi ruang untuk mengangkat dan dinyatakan lulus oleh pemerintah pusat, para teman-teman P3K itu, tetapi tidak disertakan anggaran. Anggarannya diperlukan 130 miliar, kami hanya diberi tambahan 30 miliar, tidak cukup dong. Nah, ini yang menjadi beban daerah. Ini yang mungkin yang dikatakan terancam bangkrut. Mestinya pemerintah pusat, Menpan, Menteri Pendidikan, dan menyatakan lolos tenaga P3K, tesnya kan pusat, yang menyatakan lolos kan pusat, seharusnya yang bayari pusat, kan begitu logikanya. Lah ini hanya DAU 2022 ke 2023 hanya ada tambahan dari 840 miliar ke 870 miliar. Kan seharusnya 970 miliar. Maka ancaman bangkrut aman. Karena kami hanya punya uang 30 miliar, logisnya gitu. Perlu belanja 130 dari mana? Belum lagi harus melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan 212. Tetapi kami bukan tidak paham itu. Selain anggaran gaji itu kewenangan pusat, lebih dari itu tentu kewajiban kami seperti yang saya katakan tadi,
sebagai wakil rakyat tentu selalu saya katakan, kita semua menjadi seperti ini adalah karena guru. Dan saya teringat apa yang disampaikan oleh Kaisar Jepang pada waktu Jepang diserang oleh sekutu pada waktu itu di bom atom, Nagasaki dan Hiroshima, porak-poranda. Lalu kemudian Perdana Menteri Jepang lapor kepada Kaisar Jepang bahwa Jepang sudah porak-poranda, Jepang sudah banyak yang mulai macam-macam. Yang pertama yang ditanyakan oleh Kaisar Jepang, masih adakah guru? Bukan berapa bangunan yang runtuh, yang hancur, bukan berapa orang yang meninggal, tapi masih adakah guru? Artinya apa? Guru ini harus kita prioritaskan, karena ini yang akan mencerdaskan, yang mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang, membentuk karakter. Itulah yang menjadi latar belakang kami kenapa selain tenaga honorer itu sudah masuk di database, kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah, dan kemudian tentu mereka fasilitasi, mereka sejahterakan sehingga mereka tenang, nyaman, mendidik putra-putri masyarakat kita. Oke, jadi kesimpulannya lebih memilih kesejahteraan para guru daripada seperti kata Mas Eko, tampak seperti memaksakan anggaran. Tidak memaksakan anggaran karena akan dipikirkan bersama gaji para 2.168 P3K. Betul nggak Pak? Ya. Betul. Oke. Baik, ini menarik sekali. Tapi yang saya penasaran Pak Ketua, itu kita di deadline kapan sih sama Kementerian Keuangan agar kita bisa selamat dari sanksi itu Pak Ketua? Karena kan kalau memang ada deadline-nya gitu kan, berarti kita terburu-buru mengejar deadline begitu. Itu deadline-nya sampai kapan Pak Ketua? Pada waktu itu saya ke Kementerian Keuangan tanggal 15 Juni. Juli ya? Juni. Oh Juni, oke. Ya, di PMK 212 itu paling lambat akhir Juni harus sudah tuntas. Oke. Sehingga begitu kami kembali ke Bondowoso, kami langsung rapat Badan Anggaran. Dengan tim anggaran kami sampaikan semuanya ke anggota Badan Anggaran. Dan alhamdulillah pergeseran-pergeseran seperti yang saya gambarkan tadi, dan gambaran dari Silpa 2022 mungkin bisa digunakan untuk menutup gaji yang kita geser bulan 10, bulan 11, bulan 12, dan kemudian harapan ada tambahan dana transfer dari pusat ke daerah, sehingga yang penting kita aman dari sanksi dulu. Oke. Aman dari sanksi dulu. Ternyata sampai 30 Juni 2023. Ya. Betul ya Pak Ketua? Ya. Kemudian bagaimana dengan ancaman tidak seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati Situbondo, ancamannya bulan 10, 11, 12 tidak bisa digaji? Alhamdulillah, Silpa 2022 tentu setiap rupiah yang dibelanjakan oleh eksekutif itu harus dibahas dan disetujui DPRD. Legislatif itu yang melegalkan, yang mengesahkan penggunaan anggaran. Saya mulai 2004 menjadi ketua DPRD. Dalam pembahasan anggaran itu paling cepat 1 bulan baru selesai. Karena tahapannya rekan-rekan media tahu semua. Mulai nota penjelasan bupati, rapat fraksi, pandangan umum, jawaban eksekutif, rapat komisi, rapat kerja, bahkan rapat badan anggaran, 1 bulan nggak selesai. Hari ini draft APBD 2000 perubahan APBD 2023 belum diserahkan ke DPR. Sampai sekarang? Yang diserahkan baru PPAS perubahan. Oke. Sementara hari itu sudah tanggal berapa ini? Tanggal 9 ya? Iya. Udah tanggal 8 Pak Ketua, 8 September. Maka bisa diselamatkan, bisa terselamatkan. Ini kalau PAPBD diselesaikan sebelum akhir September. Wah, yang biasanya 1 bulan nggak selesai. Ini sudah kurang 20 hari, draftnya belum diserahkan ke DPRD. Maka efektif hanya ada waktu 1 minggu pembahasan di DPR. PAPBD ya Pak? Perubahan APBD 2023. yang membahas anggaran ratusan miliar bahkan triliunan itu. Wah. Nah, ini diberi waktu 1 minggu. Apakah kami akan mengorbankan para ASN atau menyiapkan diri? Saya sampaikan kepada teman-teman anggota dewan. Kita sebagai wakil rakyat bukan pada berpikir kita capek, tetapi kita berpikir jangan sampai pelayanan pada masyarakat terganggu. Kenapa? Di saat bulan 10, bulan 11, bulan 12 ASN tidak digaji, pasti mereka tidak melayani masyarakat. Sementara saya sebagai rakyat, bagaimana rakyat merasa nyaman, merasa tenang, terlayani dengan baik. Sehingga saya minta teman-teman ikhlas
Ayo kita selesaikan perubahan APBD ini, kita tetapkan nanti pada tanggal 20 September. 10 hari lagi. Mungkin efektif hanya dibahas 1 minggu. Nah, di saat sudah tetapkan 20 September, maka eksekutif ada kesempatan untuk mengevaluasi gubernur, dan saya jamin gaji bulan 10, bulan 11, bulan 12 aman. Oke. Teman-teman ASN, ya tidak usah khawatir. Sekalipun ada kekhawatiran dari kabupaten tetangga ASN tidak akan digaji, memang betul. Kekhawatiran itu betul. Saya pun khawatir. Kalau APBD tidak perubahan APBD tidak disetujui akhir September, ya pasti Mendagri dan Gubernur menganggap Bondowoso tidak ada perubahan APBD. Di saat tidak ada perubahan APBD, anggaran gaji bulan 10, 11, 12 sudah tidak dianggarkan, tidak bisa digaji. Maka kami yang mengalah, karena teman-teman sudah minta keikhlasan dan kesiapannya, dan alhamdulillah Badan Anggaran, anggota DPRD sepakat. Ayo kita selesaikan, kita sahkan nanti tanggal 20 September ini, dan bisa dipastikan gaji tuntas. Kekhawatiran, kewaspasan, jangan-jangan, ya saya bercanda, yang saya khawatirkan gaji teman-teman ASN itu sudah ada ngambil bank. Yang sudah menyekolahkan ya. Kalau ini sudah ngambil bank, pelayanan nggak ngelayani, masih ditagih bank. Ya oke lah, kita kalah. Saya bilang tanggal 20 kita selesaikan. Tanggal 20 akan diselesaikan. Pertanyaannya hanya dalam waktu 1 minggu, bagaimana kualitas PAPBD kita kalau hanya dibahas dalam 1 minggu? Ya. Bisa dibilang PAPBD Rorejonggrang ini ya. Kenapa? Karena ada kepentingan yang lebih besar. Oke. Ada yang kepentingan lebih besar, yaitu hakikatnya kan APBD untuk kesejahteraan rakyat. Nggak akan ada yang ketelisut ya Pak Ketua? APBD itu kan untuk bagaimana meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Oke. Kalau kemudian APBD kita seperti tahun-tahun yang lalu, masa pemerintahan Pak Amin, masa pemerintahan Pak Masud, memang idealnya 1 bulan. Sekarang kalau kita sahkan selama 1 bulan, ASN nggak digaji. Makanya kita mengalah, DPRD mengalah, jadwal yang sudah kami susun, rapat di DPR itu pagi, siang, malam, full. Sabtu, Minggu kita gunakan, tidak ada libur. Oke. Keterlambatan itu disebabkan oleh apa? Hah? Keterlambatan itu disebabkan oleh apa? Ya, kami akan membahas draft itu setelah diserahkan oleh eksekutif. Tidak mungkin kami membahas draft yang mekanismenya kan begini. Draft anggaran itu disusun oleh eksekutif, dalam hal ini diketuai oleh tim anggaran. Setelah disusun rencana alokasi anggaran, baru kemudian diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif, dan disetujui oleh DPRD, oleh 45 orang anggota DPRD, bukan saya sendiri. Yang salah selama ini kan dianggap saya. Oh iya. 45 anggota DPRD terdiri dari fraksi-fraksi, saya sebagai ketua, bukan sebagai kepala. Artinya kalau kepala kan memegang komando, kalau ketua kan koordinator. Saya mengkoordinir fraksi-fraksi yang ada di DPRD dari 7 partai wakilnya yang di DPRD. Alhamdulillah bersepakat percepatan pembahasan APBD, bukan karena kuantitas hari ya, tetapi bagaimana kemudian percepatan ini kita gunakan waktu siang, pagi, siang, malam, Sabtu, Minggu kita masuk. Oke, tadi pertanyaan Mas Eko bener banget ya. Kenapa ya kok terlambat? Ya tanyanya ke eksekutif dong, bukan ke legislatif. Ya. Oke, nah kita kalau berbicara lupa saya. Gimana? Kenapa terlambat? Tanya eksekutif. Kenapa terlambat? Oke, tanya eksekutif dong. Beliau kan legislatif ya. Seharusnya ada eksekutif malam ini ya. Oke, yang menarik lagi adalah melihat jabaran tentang anggaran. Ini menunjukkan kalau kondisi APBD Bondowoso bisa kembang kempis ternyata ya. Nah, bagaimana dengan program-program yang lain? Mungkin Mas Bari ada yang ingin ditanyakan nih. Banyak sekali program-program Bondowoso, salah satunya Ijen Gepak. Bisa mungkin ditanyakan kepada Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak betul kenalan dengan saya. Saya kenal Pak Ketua tidak kenal saya. Saya tidak kenal, tapi terkenal. Cukup menarik, Pak Ketua tadi juga mengutip pernyataan Kaisar Jepang. Saya ingin mengutip pernyataan yang lebih kuno lagi dari Kaisar Jepang, Saudara Rasulullah SAW. Utlubul ilmah minal mahdi ilalah, cari ilmu dari gendongan ibu sampai ke liang ayat. Nah, Pak Ketua tadi cukup gencar bahwa pengangkatan D3K
Pak Ketua 2000 sekian, itu karena Pak Ketua sangat menghargai jasa guru. Kemudian saya lihat di bawah itu ada yang namanya guru PAUD, Pak. Dan itu tidak mungkin belum bisa disertifikasi, Pak. Itu saya lihat, dan gajinya kalau nggak salah itu 350.000 per bulan, dan itu dibagikan tiap 3 bulan. Nah, saya kira gaji guru PAUD ini dibandingkan dengan tanggung jawab, kemudian waktu luang, apalagi menghadapi anak-anak Pak Ketua yang mereka sebut adalah golden age dan masa keemasan untuk terus dididik, sangat tidak layak. 350.000 per bulan, dan itu dibandingkan setiap 3 bulan. Bayangkan mereka menunggu 3 bulan uang bensin, uang makan dan sebagainya. Nah, saya jadi menanyakan ke Ketua DPR, bagaimana kemudian Ketua DPRD mendorong Pak Bondowoso atau komitmen DPRD sebagai wakil rakyat yang katanya adalah sangat memuliakan guru, karena beliau menjadi seperti sekarang juga jasa-jasa guru. Bagaimana komitmen DPR Bondowoso dari legislatif, mitra kerja eksekutif untuk mendorong peningkatan gaji atau honor guru PAUD, karena mereka bergantung kepada APBD sepenuhnya, Pak Ketua. Ya, terima kasih. Yang pertama, andai guru PAUD, andai guru TK dan PAUD ada peluang untuk masuk database, ada instruksi dari Kementerian Pendidikan, ada dari Kementerian PAN untuk mengangkat guru TK dan guru PAUD seperti P3K yang ada, maka kami akan selalu mendorong untuk bagaimana kemudian mereka difasilitasi dan diangkat untuk menjadi P3K. Persoalannya sekarang, PAUD itu kan masih non formal, maka beban anggarannya bukan beban pusat, kebijakan daerah. Mungkin rekan-rekan media tahu beberapa, mohon maaf, 2021 kemarin ada rencana dari pemerintah daerah untuk menghapus honor guru PAUD yang kurang lebih 4 miliar sekian. Saya sampaikan, guru PAUD wajib dibayar. Kalau nggak ada, pokir saya pakai pokir saya kalau nggak ada itu. Jangan jadikan alasan karena ini tidak ada canolan hukumnya, karena bukan P3K atau bukan ASN, lalu kita ambil tidak berani kemudian menggaji mereka. PAUD itu pendelegasian kewenangan pemerintah pusat ke daerah, dan ada anggaran untuk PAUD. Di saat ada anggaran untuk PAUD, tidak salah daerah itu juga menyertakan anggaran untuk kesejahteraan guru PAUD, sekalipun belum seperti P3K, belum berstatus sebagai ASN, belum kesejahteraannya seperti P3K. Jadi bukan hanya sekedar komitmen, tetapi itu kami lakukan. Bahkan pada tahun 2022 kemarin itu kita mampu mengalokasi anggaran hanya separuh perjalanan, separuh dari bulan 1 sampai bulan 6 sampai bulan 7. Kekurangannya gimana? Kita cari nanti pada PAK. Awalnya akan dibayar 2021 dibayar 350, 2022 akan dibayar 175. Gimana kalau ada? Kan aneh nih, biasanya gaji itu setiap bulan atau setiap tahun naik, ini malah enggak, akan terus baru. Makanya dana yang rencananya untuk 1 tahun kita tarik menjadi 6 bulan, maka utuh honornya, dan sisanya kita bicarakan nanti di PAK. Alhamdulillah semua teratasi. Saya kira itu gambarannya. Oke, ini luar biasa sekali. Kalau berbicara tentang guru, memang tadi Pak Ketua sangat luar biasa sekali mengupayakan agar pengangkatan P3K guru dilakukan, termasuk juga ternyata barusan disenggol tentang guru PAUD, kesejahteraan guru PAUD. Sekarang saya akan beralih ke hal yang lain, Pak Ketua, berbicara tentang APBD. APBD kita sekarang ini kategorinya tuh, bukan kategorinya, di bulan Juni kemarin Bondowoso rame banget.
wah Bondowoso defisit nih, nggak tanggung-tanggung 80 miliar, itu duit semua, ya kan? Terus ditambah lagi informasi Bondowoso akan bangkrut gara-gara bulan Oktober November nggak ya? Jadi ada kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat, salah satunya tentang izin geopark. Izin geopark kita sekarang bahkan sekarang Bupati kalau tidak salah berangkat ke Maluku bersama Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan penghargaan dari UGG, UNESCO Global Geopark. Nah, pertanyaannya adalah dengan kondisi keuangan yang sering kembang kempis, kadang tiba-tiba sekarang nih sudah PAPBD udah, aduh ada duit nggak ya gitu. Pertanyaannya adalah dengan APBD yang seperti ini, kira-kira mampu nggak sih Pak Ketua Bondowoso ini akan terus mempertahankan izin geopark? Jangan-jangan nanti mati suri di tengah jalan ya. Karena belum lagi kita ini kalau dibandingin dengan kabupaten tetangga berkaitan izin geopark, wah obrolan di meja-meja diskusi itu bilang anggarannya jauh untuk promosi aja deh gitu. Itu gimana Pak Ketua? Mau nggak bisa dijabarkan? Pertanyaannya sangat menarik. Mungkin dari pertanyaan itu digambarkan, kok mau ngurus izin geopark? Kan begitu. APBD saja mau bangkrut, APBD saja berkurang. Mencari cara bagaimana kemudian gaji ASN bisa teratasi, pembangunan bisa jalan. Kok masih mikir geopark gitu ya? Kan tambah beban. Inilah pendapat yang salah. Artinya apa? Hari ini Bupati ke Maroko dalam rangka menerima piagam dari UNESCO Global Geopark menjadi ijen internasional. Ini penghargaan ini bukan penghargaan khas terhadap kinerja, bukan penghargaan kinerja Bupati yang sekarang, bukan juga kinerja Bupati Pak Amin, bukan juga penghargaan kinerja Bupati Pak Masud dan Bupati-Bupati sebelumnya, tapi penghargaan terhadap Gunung Purba yang meletus menjadi kawah ijen. Dan kemudian kawah ijen itu ada kalau jam 3 jam 4 ada blue fire yang cukup menarik, yang selama ini hanya dilihat oleh orang Bondowoso dan sekitarnya, wisatawan lokal dan sebagian wisatawan asing yang berkunjung ke sana. Dan ini mulai zaman pemerintahan Pak Amin sudah diperjuangkan bagaimana mendapat pengakuan dari UNESCO. Begitu mendapatkan pengakuan dari UNESCO, dan alhamdulillah hari ini penghargaan itu diterima oleh Kiai Salwa yang sekarang ada di Maroko, maka ijen itu akan dipromosikan di 72 negara. Begitu dipromosikan di 72 negara, maka akan banyak wisatawan-wisatawan mancanegara yang berdatangan ke Bondowoso. Para wisatawan itu datang ke Bondowoso tentu pasti membawa uang. Harapannya apa? Biar belanja di Bondowoso, bawa oleh-oleh Bondowoso, tidur di hotel Bondowoso, makan di restorannya orang Bondowoso yang sejahtera orang Bondowoso. Artinya apa? UNESCO Global Geopark ijen ini kemudian bagaimana mampu mensejahterakan rakyat, bukan justru menambah beban. Kalau selama ini mungkin orang melihat ini akan menambah beban, itu yang salah. Justru kita kepingin bagaimana penghargaan nanti tidak hanya ditempel di tembok, diarak pawai dan sebagainya menjadi kebanggaan, tetapi tidak mampu mensejahterakan rakyat. Kita berharap UNESCO Global Ijen Geopark ini seperti Labuan Bajo. Bagaimana Bondowoso seperti Labuan Bajo? Bagaimana Bondowoso seperti Gunung Kidul? Siapa yang mengenal Labuan Bajo pada waktu itu? Tetapi begitu Labuan Bajo diakui oleh UNESCO dan kemudian dipromosikan di 70 negara, maka anggaran pembangunan Labuan Bajo, anggaran pembangunan Gunung Kidul dan kabupaten-kabupaten yang diakui oleh UNESCO itu bukan hanya bersumber dari APBD kabupaten, bukan bersumber dari rakyat, tapi menjadi beban APBN. Apalagi kemudian sudah ada Kepres percepatan pembangunan.
sudah ada Impres nomor 80 tahun tentang pembangunan selingkaran Ijen. Lah, peluang ini kemudian bagaimana anggaran pembangunan di Bondowoso ini tidak hanya dibayar oleh APBD, tidak hanya dibayar oleh BAK, tapi menjadi beban APBN. Di saat ada banyak anggaran turun di Bondowoso, maka akan ada percepatan pembangunan Bondowoso. Pembangunan jalan dan sebagainya. Artinya apa? UNESCO Global Ijen Geopark itu bukan justru menambah beban, tapi bagaimana mensejahterakan rakyat dari sektor pariwisata. Pertanyaannya, siapkah Bondowoso menerima para tamu itu? Nah, ini yang harus kita siapkan. Bagaimana Bondowoso mampu bersaing dengan Banyuwangi. Jadi penghargaan yang diterima sekarang itu bukan hanya untuk Bondowoso, untuk Banyuwangi juga. Tentang apa? Tentang pengakuan Ijen ini diakui oleh karena letusan alam purba dan kemudian menjadi kawah Ijen dan menarik untuk ditonton, dan Bupati Banyuwangi pun berangkat. Jadi bukan hasil kinerja Bupati yang sekarang, Bupati Pak Amin maupun Bupati Pak Masud, tapi hasil kerja Gunung Purba yang meletus pada waktu itu. Oke, menarik ya, hasil kerja Gunung Purba. Dan itu diakui oleh dan itu makanya saya sering sampaikan harapan ke depan. Bagaimana orang luar Bondowoso rame-rame datang ke Bondowoso, makan di restoran Bondowoso, tidur di hotelnya Bondowoso, bawa oleh-oleh Bondowoso, UMKM, khususnya semua akan bangkit. Ini ingin kita balik, tidak seperti yang selama ini terjadi. Kita cari uang di Bondowoso, setelah punya uang berangkat ke Jogja, setelah punya uang berangkat ke Bali. Yang sejahtera ya orang Jogja, orang Bali. Kenapa? Ya karena belanjanya di situ. Nyampe di Jogja cuma antri foto di Jalan Malioboro dan sebagainya. Nah, ingin kita balik dengan kita punya objek wisata unggulan, inilah harapannya bagaimana kemudian ada perhatian dari pemerintah pusat, bagaimana kemudian beban pembangunan Bondowoso ini tidak hanya dibayar oleh APBD, tidak hanya dibayar oleh DAK, tapi juga menjadi beban APBN. Kenapa? Karena leading sektor dari Geopark ini kan kemaritiman dan investasi. Menko Marves. Leading sektor Geopark itu di kemaritiman. Jangan seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai kemudian begitu menerima penghargaan hanya ditempel di tembok, bahkan mungkin diarak keliling ke Bondowoso itu apa? Tapi bagaimana UNESCO Global Ijen Geopark ini penghargaan yang diterima di sini hari ini di Maroko mampu mensejahterakan rakyat. Dari mana solusinya? Bagaimana kemudian ini setelah mendapatkan pengakuan dunia dan banyak tamu datang ke Bondowoso, maka pemerintah pusat punya kewajiban seperti kewajiban pemerintah pusat terhadap Labuan Bajo. Labuan Bajo itu kan hanya melihat apa itu? Komodo. Kan itu. Dan itu yang diakui UNESCO. Dan sekarang Labuan Bajo menjadi kabupaten terkenal. Kita yang kalau kebetulan kita punya duit kan kepingin juga. Seperti apa sih Labuan Bajo? Yang kita harapkan kemudian masyarakat luar Bondowoso ada keinginan datang ke Bondowoso. Seperti apa sih Bondowoso? Seperti apa sih Ijen? Nah, begitu datang ke Bondowoso, mereka pasti bawa duit. Belanja di Bondowoso, tidur di hotel Bondowoso. Di saat belanja di Bondowoso, makan di restorannya orang Bondowoso, tidur di hotel Bondowoso, maka APBD kita akan mendapatkan 10% dari pajak hotel dan restoran. Konsep kita ke depan, bagaimana Bondowoso itu? Bondowoso ini dibangun, dibiayai oleh orang luar Bondowoso yang rame-rame datang Bondowoso, bukan menjadi beban rakyat Bondowoso. Sebagaimana kita tahu Kabupaten Badung. Badung itu kan punya kota. PAD Kabupaten Badung itu 6 triliun. 3 kali lipatnya APBD Bondowoso. Dari mana? Dari sektor pariwisata yang paling besar. Nah, inilah yang akan kita manfaatkan ke depan. Mungkin hari ini ada kekhawatiran. Apa iya tahun depan masih mampu membayar gaji lagi? Apa iya kemudian bulan depan tidak akan dihadapkan kepada persoalan yang seperti yang kita hadapi tahun ini? Tetapi ada solusi bagaimana percepatan pembangunan di Bondowoso. Nah, itu mungkin antara lain. Oke. Berarti untuk jadi siap memang harus didukung ya. Didukung tidak hanya oleh APBD, tapi seperti kata Pak Ketua harus didukung oleh APBN. Baik, teman kita sudah ada yang bergabung, baru datang. Ada Mas Denny dari A Federasi ya. Ini Mas Denny, kita ngomongin Ijen Geopark begitu. Mungkin Mas Denny ada yang ingin ditambahkan untuk ditanyakan kepada Pak Ketua DPRD. Oh, Bari dulu, enggak, silakan. Terima kasih. Belum puas. Oh, belum puas. Kaitannya dengan
Izin Geopark cukup menarik. Di Bondowoso itu ada belasan situs yang masuk di dalam Izin Geopark, kemudian didaftarkan masuk ke Digi itu. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya sebagai warga Bondowoso, jujur bahwa Pemkab Bondowoso ini dalam tanda kutip cukup pelit untuk hal branding. Yang saya khawatirkan adalah jangan Izin Geopark kan ada di daerah Banyuwangi dan Bondowoso. Kemudian yang menjadi magnet daya tarik yang luar biasa itu adalah Kawijen. Tentu Kawijen. Nomor satu orang sana ke Ijen pasti ke Kawijen. Nah, karena Pemkab Bondowoso adalah dalam tanda kutip pelit untuk branding, saya sebagai warga Bondowoso khawatir kalah branding dengan Banyuwangi. Jujur, bicara tentang hal branding, jujur ini saya nanya ke teman-teman yang ada di Banyuwangi, jauh kita kalah dalam hal branding. Artinya, saya katakan dalam tanda kutip Pak, biaya mengeluarkan anggaran untuk branding itu Pemkas ini cukup beli. Saya jujur dibanding dengan banyak. Nah, saya sebagai warga Bondowoso ini kan tujuannya Izin Geopark adalah untuk salah satunya adalah untuk peningkatan ekonomi. Di sana ada UMKM, yang dikasih itu ada UMKM, orang jualan dan transportasi jalan, pemandu wisata juga dapat imbasnya, kafe-kafe juga kena order. Jangan-jangan setelah Izin Geopark ini resmi diterima sertifikatnya, turis dari mancanegara lewat Banyuwangi, gara-gara kafe branding. Ya, betul. Lewat orang tidur di sana, ya kafenya di sana, tetap sepi-sepi seperti ini di sana. Nah, itu yang kami takutkan Pak Ketua. Sebagai orang muda, ini yang kami khawatirkan. Nah, kemudian bagaimana kemudian legislatif mendorong ini Pak Ketua agar Pemkab dalam tanda kutip tidak pelit dalam hal branding. Nah, terima kasih karena banyak anggaran branding yang dalam tanda kutip untuk media lah di tahun-tahun ini kan cukup kecil gitu. Dia publikasi lah, publikasi. Curhat aja, langsung aja, ngomong aja. Oke. Mumpung saya punya kesempatan bicara langsung dengan ketua. Iya, betul sekali. Karena memang kita di sini belak-belakan ya sama Pak Ketua. Pertanyaannya begini. Oh ya, apa lagi? Mau ditambahkan? Tadi ya, Oke. apa yang disampaikan oleh Mas Bahri ini luar biasa. Yang harus dilakukan pertama itu merubah mindset. Merubah mindset. Yang harus dilakukan pertama adalah merubah mindset. Sederhana. Pertanyaan baik Ocha tadi. Ada kekhawatiran dengan Geopark, gaji pegawai saja sudah terbebani APBD yang cukup besar, masih mau dibebani dengan Geopark macam-macam. Setelah saya gambarkan, setelah saya ulas dan kemudian sampai alasan saya mengajukan PJ itu dari Marves, mindset berubah kan? Oh, ternyata kepentingannya ini. Nah, ini penting. Maka kemudian bagaimana para penyelenggara pemerintahan, para pelayan rakyat, para jajaran eksekutif dirubah mindsetnya bahwa orientasinya adalah untuk melayani masyarakat, untuk bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Bagaimana kemudian kita berpikir jangan hanya kadang-kadang ya apa sih objek wisata, apa sih Ijen, apa sih Tirta itu ya, Tirta Agung dan sebagainya. Mohon maaf, wisatawan itu mayoritas orang-orang stres, ya enggak? Orang butuh healing mungkin Pak Ketua tepatnya. Artinya apa? Kalau nggak stres itu apa di rumah? Untuk apa jalan? Mesti di rumah. Tetapi jangan lupa dia bawa uang. Dia mencari tempat untuk menghilangkan kepenatan, untuk mencari hiburan, tentu yang natural. Maka bagaimana objek wisata yang kita sajukan, dan kita punya objek wisata unggulan, tentu ada dukungan objek wisata yang lain, termasuk juga kita tahu bagaimana kemudian seperti yang sudah Republik Kopi dan sebagainya, bukan mendirikan sebuah negara kopi, tapi bagaimana targetnya Bondowoso terkenal, begitu terkenal, kemudian kita ingin datang. Begitu kita contoh, kenapa sih kita ke Jogja? Untuk apa sih rame-rame datang ke Jogja? Setelah di Jogja cuma foto di Jalan Malioboro, double W ada tulisan Jalan Malioboro sampai arti. Kenapa? Karena branding itu tadi. Ada daya tarik tersendiri. Oh, itu bukan tempat pesugihan. Saya lihat tuh, ini kan orang-orang stres semua ini. Pas sampai antri foto. Ini butuh healing semua. Karena hanya double W ada tulisan Jalan Malioboro. Karena branding ada rasa daya tarik. Nah,
Ijen ini nanti yang membranding 70 negara, bayangkan. Dipromosikan di 72 negara oleh UNESCO, dan kemudian tentu mereka warganya akan rame-rame datang ke Bondowoso. Begitu rame-rame datang ke Bondowoso, tidur di hotel Bondowoso, makan di restoran Bondowoso, bawa oleh industri Bondowoso, yang sejahtera orang Bondowoso, multiplier efek, dampak dari objek wisata ini, bukan pada objek wisatanya, bukan pada kawah ijennya, tapi dampak tamu yang datang ke Bondowoso ini akan membawa kesejahteraan ke orang Bondowoso. Nah, ini diperlukan kesiapan, dan wisatawan tidak pernah tanya, bumi yang saya injak ini bumi Bondowoso atau Banyuwangi. Kita datang ke Borobudur, kita mikir Jogja, orang itu Magelang, tapi yang terkenal Jogjanya. Ini jangan sampai nasib Bondowoso ini seperti nasibnya Magelang, yang punya Borobudur yang disebut Jogja, sama yang punya Ijen ini Bondowoso yang bangga Banyuwangi, yang disebut Banyuwangi. Lah, ini yang diperlukan kesiapan para penyelenggara merubah mindset. Nah, tapi maka bagaimana kemudian percepatan bangunan ini menyiapkan infrastruktur untuk kepentingan wisatawan berlama-lama di Bondowoso. Pasti mereka lapar, maka di rumah makan Bondowoso datang ke kopi shop, minum kopi, dan kemudian rasa kopinya kok enak, pasti bawa untuk oleh-oleh. Jangan lupa kemarin itu teman saya yang di Jakarta bawa kopi Bondowoso ke Afrika Selatan. Kopi Bondowoso. Saya tidak bisa sebut namanya, kebetulan kenal baik dengan saya, minta kiriman kopi, tak kirim, mau dibawa ke Afrika Selatan. Kopi itu kan dinikmati lah. Begitu kopi mana ini? Bondowoso. Jangan sampai kopi Jakarta, karena yang bawa orang Jakarta lah. Begitu Bondowoso disebut, banyak disebut, orang akan tertarik. Seperti apa sih Bondowoso? Jangan seperti apa sih Jogja? Enggak tahu, sampai sana cuma foto antri jalan Borobudur. Lah, mindset promosi yang tadi disampaikan itu penting. Keterlibatan teman-teman media, apalagi di zaman sekarang ini, zaman media sosial. Ini harusnya dimanfaatkan betul. Selain memang nanti akan dipromosikan oleh UNESCO. Nah, dampaknya ini bukan pada objek wisatanya, tapi multiplier efek yang kita harapkan, dampak kepada kesejahteraan. Tapi Pak Ketua, pertanyaan Mbak Hari itu kok pelit ya? Nggak ada duitnya apa gimana Pak Ketua untuk promosi? Jangan-jangan aku udah di 72 negara, nggak usah dianggarkan, jangan gitu. Legislatif kan nanti harus nyentil ya. Saya kira begini, bukan urusan pelit atau enggak, pemahaman. Pemahaman terhadap apa yang kita lakukan, maka tentu tidak akan pelit. Contoh, kita mau ke Surabaya, tapi karena sangat mendesak dan penting ke Surabaya, kita tidak mikir berapa ongkos ke Surabaya. Kenapa? Karena paham apa yang kita lakukan di Surabaya. Kita mau ke Jakarta, ada hal yang sangat penting, apalagi menyangkut kepentingan masyarakat. Kita tidak pernah tanya berapa ongkos ke Jakarta. Kenapa? Karena tahu pada tujuan, tahu pada hakikat promosi, tahu pada hakikat branding. Karena tidak tahu pada hakikat branding, dikiranya hanya sekedar, ya sama dengan pertanyaannya Pak Uca tadi, entah apa sih Geopark? Beban APBD sudah berat kayak gini kok masih mikir Geopark. Nah, setelah saya gambarkan inilah, maka bagaimana kemudian para pengambil keputusan ini mindsetnya kita ubah bersama-sama. Apa itu artinya yang sekarang tidak paham gitu Pak Ketua? Saya begitu. Ini menarik sekali. Tambahan dari Mas Prenggo, monggo silakan. Tapi untuk hari ini saya paham arahnya, ini nakal pikirannya hari ini. Jadi kenapa untuk membranding, pertanyaan seperti itu, saya cukup menjawab satu hal. Jadi Bahri ini menerapkan ilmu tentang blessing in disguise, berkah terselubung untuk teman-teman jurnalis. Masya Allah, luar biasa sekali menangkap. Oke, Mas Yudi, silakan. Assalamualaikum semuanya, Pak izin menyikapi permasalahan di masa pemerintahan saat ini, baik itu infrastruktur, terus transportasi dan berbagai macam permasalahan lainnya. Jika kalau dilakukan itu Pak Ketua bisa sampai satu topik, menurut saya. Nah, menurut Pak Ketua sendiri, pemerintahan ini bisa disebut gagal atau bagaimana Pak Ketua? Dan yang kedua, jika disebut gagal, apa solusinya sebagai mitra kerja dari kita? Begitu Pak Ketua.
Gagal apa tidak? Oke, ini pertanyaannya menjebak Pak Ketua sebenarnya. Kira-kira Pak Ketua bakal jawab apa ya? Gagal tidak ya? Oke. Di saat saya jawab gagal, berarti Bapak Ketua juga yang gagal. Ya? Kenapa? Karena Undang-Undang 23 2014 itu di pasal 57 disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah kepala daerah bersama DPRD yang dibantu oleh pimpinan OPD. Itu di Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Artinya apa? Cuma kemudian ada kita ini satu rumah cuma beda kamar. Kamar eksekutif itu adalah yang merencanakan, makanya eksekutor yang melaksanakan, yang mengeksekusi. Legislatif, legalitas yang melegalkan. Lah, yang merencanakan anggaran dia eksekutif. Kendala antara lainnya karena memang ya persoalan mutasi juga. Kalau saya selalu, makanya teman-teman media juga menyalahkan saya pada waktu DPRD kirim surat kepada Bupati pemberitahuan masa jabatan tinggal 6 bulan dan berharap jangan ada mutasi, dikiranya intervensi. Berharap ada mutasi itu bagaimana menciptakan ketenangan pada ASN biar fokus ke layanan rakyat. Bagaimana bisa tenang? ASN itu di Bondowoso baru tenang kalau hari Sabtu dan Minggu. Kenapa? Sabtu dan Minggu tidak ada mutasi. Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sudah dikduk. Bagaimana fokus bisa ngelayani rakyat? Saya sering sampaikan. Saya berharap bagaimana teman-teman ASN tenang melayani rakyat. Di saat rakyat dilayani dengan baik, rakyat senang. Saya ikut senang karena saya wakil rakyat. Itu selalu saya. Tapi pengambil kebijakan kan bukan saya. DPR itu hanya menampung, memfasilitasi dan menindaklanjuti, menyampaikan harapan rakyat, keinginan rakyat, karena wakil rakyat. Makanya saya bercanda juga. Kalau masa periode yang lalu Bondowoso ini BRK, Bondowoso Republik Kopi, sekarang BRM. Apa itu? Bondowoso Republik Mutasi. Bondowoso Republik Mutasi. Oke. Tapi tolak ukur gagal itu sebenarnya apakah hanya cukup mutasi saja Pak Ketua atau ada banyak poin-poin lain? Tidak boleh kita menilai gagal dan sebagainya. Bagaimana? Yang penting jangan saling menyalahkan. Yang penting adalah bagaimana ajaran agama kita, al-muhafadatu alal qadimis saleh wal ahdu alal jadidil aslah. Kita pertahankan hal baik, hal lama yang baik, dan kita mencari inovasi baru yang lebih baik. Artinya apa? Izin Geopark ini kita jadikan inovasi baru, dan kemudian jangan hanya Geopark itu apa? Geopark gak ada duitnya, gak ada duitnya memang. Tapi bagaimana setelah diakui oleh UNESCO dan kemudian dipromosikan ke 72 negara, dan ini menjadi beban pusat karena leading sektornya Marves, kemaritiman dan investasi, tentu pembangunannya akan menjadi beban APBN. Kalau hanya kita mengandalkan APBD, mengandalkan DAK dan sebagainya, 10 tahun nggak selesai pembangunan di Bondowoso. Masalah. Maka bagaimana kemudian ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Bondowoso. Oke, siap begitu. Jadi harus ke atas ya. Jadi tapi memang kata Pak Ketua tidak boleh bilang gagal. Kalau tidak berhasil boleh nggak Pak Ketua? Oke, itu kita akan bahas lebih lanjut lagi Mas Denny mungkin. Dan tadi Mas Denny udah menahan diri sepertinya ya. Monggo, silakan Mas Denny. Oh iya, mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu mungkin. Kalau tadi Mas Bahri nggak perlu perkenalan, saya perkenalan Mas. Sudah. Saya Denny dari Avadrasi. Kebetulan saya jurnalis baru Pak. Di Bondowoso baru 2 tahun. Tapi saya melihat 2 tahun saya bekerja di sini itu geliat pemerintahannya itu ramenya minta ampun. Seolah-olah terkesannya itu antara eksekutif dan legislatif itu kurang selaras. Padahal kan seharusnya kan seiring sejalan. Tadi kan juga disampaikan ada beberapa hal dampaknya itu, sampai ada penyematan walaupun guyon
Bondowoso Republik Mutasi, kemudian infrastruktur yang mungkin kurang memenuhi harapan masyarakat, dan yang terakhir itu tadi ancaman terkait persoalan anggaran di PAPBD 2020. Kalau saya melihat bahwa kondisi di Bondowoso ini yang saya pahami sesingkat 2 tahun ini itu hampir sama dengan kabupaten sebelah di Jember periode 2015-2021. Pandangan awam saya mungkin bisa salah. Itu salah satu faktornya secara politik bahwa suara koalisi di parlemen itu sangat minor dibandingkan dengan suara yang dimiliki oleh oposisi. Di Jember itu 34% melawan 66%. Di sisi lain ketika sudah berjalan pemerintahannya pecah kongsi di dalam pengusung utama. Hampir sama mungkin ya di Bondowoso. Terus dampaknya ya hampir sama juga dengan di Bondowoso, mulai dari silpa tinggi, defisit juga tinggi, infrastruktur hancur, sering dapat teguran dari atasan, dari gubernur, Kemendagri dan sebagainya. Hal itu justru berbeda Pak dengan yang terjadi di Probolinggo. Kebetulan saya pernah bekerja di sana. Jadi di sana itu ketika koalisi itu mayoritas, malah seiring sejalan kan gitu. Kalau menurut jenengan, apakah ada korelasi konkret antara banyaknya suara parlemen untuk yang koalisi itu dengan yang melawan oposisi yang lebih sedikit? Karena jenengan kan sudah berpengalaman dari 4 kepemimpinan bupati. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang disampaikan, yang ditanyakan Mas Denny, membandingkan dengan Jember, menurut saya salah. Yang terpenting itu ada pemahaman yang sama, bahwa kita semua dapat amanat dari rakyat. Saya dan kawan-kawan di DPR sebanyak 45 orang itu dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat, untuk menyuarakan apa yang diinginkan oleh rakyat, sekaligus untuk membahas dan menyetujui anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Lebih dari itu juga melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Eksekutif juga sama, dipilih oleh rakyat untuk apa? Diberi amanat. Lalu amanat ini itu apa? Untuk melayani rakyat. Di saat semua berpikir bahwa amanat yang diberikan oleh rakyat pada saya, karena pemerintahan ini dari rakyat, oleh rakyat atau rakyat. Apakah eksekutif atau legislatif punya pemahaman yang sama, punya pandangan yang sama, bahwa amanat yang diberikan oleh rakyat itu bukan hanya untuk kebanggaan, tetapi untuk melayani rakyat. Kenapa ada korelasi seperti yang di Jember kemarin terganggu pada tahun 2015-an, mohon maaf, pada masa Bupati Bu Faidah ya, ada terganggu tidak harmonis hubungan eksekutif dan legislatif pada waktu itu. Apakah ada korelasinya seperti di Bondowoso? Tidak ada. Saya buktikan, kalau di Jember pembahasan pada waktu itu APBD bahkan sempat tidak dibahas oleh DPR kan? Betul kan Mas Denny di Jember? Dan DPR selalu menunda sehingga program tidak bisa dilaksanakan. Itu artinya apa? Mungkin karena ketidakharmonisan atau mungkin pandangannya, mohon maaf saya tidak punya kewenangan koreksi kabupaten lain, tetapi Bondowoso bisa saya buktikan bahwa selama niatnya sama, selama tujuannya sama, selama merasa punya amanat untuk rakyat, kalau ada anggapan bahwa DPRD-nya kan koalisinya Pak Ketua kan lebih besar, pasti Pak Ketua untuk mengganggu macam-macam. Buktikan dari mana saya pernah mengganggu. Seperti yang saya katakan tadi, saya ini jadi ketua DPR mulai zaman Pak Masud. Pak Masud 2 periode, Pak Amin 2 periode, Pak Masud 1 periode, Pak Amin 2 periode. Pembahasan APBD pada masa sahabat saya jadi bupati, Pak Masud dan Pak Amin, paling cepat 1 bulan selesai, kadang hampir 2 bulan. Masa Pak Amin tidak pernah 1 bulan itu selesai. Kalau saya mengganggu hari ini, kalau saya mengganjal,
atau mengganggu jalannya pemerintahan, pasti pembahasan APBD saya ulur-ulur sampai 2 bulan. Faktanya saya katakan tadi 1 bulan, 1 minggu akan saya selesaikan. Artinya apa? Bahwa DPRD berkomitmen akan selalu mendukung terhadap. Kalau kemudian menganggap ini konflik atau masalah persoalan lama sudah selesai. Kita sekarang duduk bareng berpikir pada kepentingan rakyat, menyadari bahwa amanat yang diberikan oleh rakyat itu untuk melayani rakyat, untuk berpikir mensejahterakan rakyat, memenuhi kebutuhan dasar rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sandang, papan, pangan dan sebagainya. Maka kemudian fakta yang kami lakukan tidak sama dengan Jember. Kalau Jember pada waktu itu mengulur-ulur pembahasan APBD, bahkan sempat tidak disahkan, bahkan sempat dengan perbuk, bahkan gubernur sampai turun tangan. Pernahkah Bondowoso gubernur sampai turun tangan? Bahkan pernahkah pengesahan Bondowoso itu lebih lama dari masa pembahasan zaman Pak Amin dan Pak Masud? Jadi kalau ada orang mengatakan DPRD mengganggu, justru sebaliknya. Kami justru selalu mendukung dan mempercepat agar supaya anggaran segera digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hari ini, bulan ini, pembahasan perubahan anggaran 2023, saya katakan tadi 1 minggu akan kami selesaikan. Yang biasanya pada masa Pak Amin dan mau 1 bulan, ini 1 minggu mau saya selesaikan. Kenapa? Agar supaya anggaran segera bisa dicairkan dan gaji pegawai tidak tertunda dan para pegawai kemudian bisa tenang, tidak terganggu, fokus ke layanan rakyat. Itu mungkin gambarannya. Oke, berarti tegas tidak ada koalisi versus oposisi. Jawaban Pak Ketua. Di lapangan Mas Denny menilai sendiri. Oke, Mas Sugi silakan selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya, yang saya tanyakan begini. Selanjutnya ini kan kita bentar lagi akan dikendalikan oleh PJ, Pak Ketua. Yang kita tahu semua PJ ini mayoritas yang diusulkan yang kita ketahui itu kita tahu bukan orang Bondowoso dan kemungkinan besar tidak tahu Bondowoso. Nah, pertanyaannya ini UGG kita dapat. Sebentar lagi UGG kita dapat yang menahkodai PJ yang tidak tahu Bondowoso. Terkait simulasi yang sudah kita bahas, ya saya anggap simulasi Pak Ketua, karena belum dilakukan. Ya. Saya anggap simulasi. Nanti jika bukan yang dari usulan DPRD atau bukan usulan dari gubernur yang kita tidak tahu yang dari Kemendagri kan juga punya hak untuk mengusulkan. Ini seperti apa nanti jika memang tidak kita ketahui track recordnya, kita tidak bisa paham cara dia mengendalikan nantinya. Ini kan juga berkaitan dengan stimulan yang akan mereka intervensikan kepada semua yang akan dijalankan oleh pemerintahan nanti. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih. Oke, siapa bilang nggak ada dari Bondowoso? Ada, tapi bukan dari DPRD, begitu ya Pak Ketua? Ya. Monggo, silakan Pak Ketua. Prinsipnya siapapun yang jadi PJ nanti, bagaimana dia mampu berbuat untuk mensejahterakan rakyat. Tolak ukurnya apakah yang tahu Bondowoso atau yang tidak tahu Bondowoso? Bukan itu. Ini NKRI. Ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan tidak tahu dan tahu itu tinggal dari mana kita melihat, dari si mana kita melihat. Ada orang tahu kereta api, tapi tidak tahu bahaya kereta api. Untuk apa tahu kereta api, tapi tidak tahu bahayanya menghadang kereta api? Kan lebih baik tidak tahu kereta api, tapi sudah tahu bahayanya orang menghadang kereta api. Pasti di saat ketemu kereta api akan menghindar. Daripada tahu kereta api tapi tidak tahu bahayanya kereta api, nanti kereta api jalan di depan kereta api ditabrak. Artinya apa? Bahwa pemerintahan itu sudah ada aturan perundangan, ada regulasinya. Jadi tentu setiap sering saya sampaikan, para pejabat seharusnya semuanya menjadi bonekanya aturan perundangan. Maka apakah dia tahu Bondowoso atau tidak tahu Bondowoso, tetapi di saat menjadi bonekanya person, maka pemerintah tidak akan jalan. Tapi bagaimana saat dia menjadi bonekanya aturan perundangan, maka tentu kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan aturan perundangan. Di saat melaksanakan aturan perundangan, semua aturan perundangan, semua regulasi yang ada adalah orientasinya untuk kesejahteraan rakyat, untuk melindungi kepentingan rakyat, untuk menyiapkan pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat.
untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun nggak pernah tahu ke Bondowoso, nggak tahu Bondowoso, sekarang kan media sosial sudah luar biasa. Tinggal klik sudah tahu Bondowoso dari mana, lihat satelit di mana Bondowoso, apa yang diperlukan oleh Bondowoso. Ini lebih penting daripada hanya tahu Bondowoso, mohon maaf, tapi tidak bisa berbuat untuk Bondowoso. Kan itu yang, saya tidak mengatakan yang lain tidak bisa, bukan. Ini kan karena pertanyaannya adalah orang yang tidak tahu Bondowoso dan orang yang tahu Bondowoso. Komitmen yang kami bangun adalah bagaimana kemudian dia setelah mendapatkan amanat dari Presiden, dari Mendagri, membawa anggaran, memperjuangkan anggaran, karena kebetulan orang pusat, ya sama lah dengan di Bondowoso. Antara kepala dinas kan bisa bisik-bisik, kan gitu, aku titip ya. Ini antara kepala dinas. Ya, fakta ini tidak usah dipungkiri nih. Ya, sama-sama di DPR namanya. Sama-sama saya kota ya, nanti ya seperti saya. Ini untuk saya katakan ke Bang Kota, ayo ini demi kepentingan masyarakat Bondowoso, kita bahas 1 minggu ya, selesai ya, APBD ya. Oke Pak, setuju Pak. Kenapa? Ini kan karena komunikasi. Lah, kita tahu Bondowoso ini tidak cukup untuk dibangun hanya dengan mengandalkan APBD. Tidak cukup untuk mengandalkan DHK, apalagi PAD. PAD-nya Bondowoso berapa? Memang dikatakan 220 sekian M. PAD murni itu hanya 50 M. Itu PAD rumah sakit yang langsung dikelola oleh rumah sakit, gitu, yang tidak bisa digunakan untuk membangun jalan, jembatan dan sebagainya. Maka kalau hanya mengandalkan 50 M dari mana? Maka yang kita harapkan di luar APBD, di luar DAK, di luar PAD, ada anggaran lain yang bisa diperjuangkan dan dibawa ke Bondowoso. Di tingkat kementerian kan tinggal bisik-bisik. Ayah Bondowoso, aku saya jadi PJ Bupati Bondowoso, dibantu ya untuk Bondowoso. Di saat bawa anggaran ke Bondowoso, ya sejahtera orang Bondowoso. Inilah orientasi kita. Yang nanti percepatan bangunan ya untuk masyarakat Bondowoso. Itu antara lain. Oke, tapi ini ada. Ini nanti bisa ditonton di mana? Di YouTube ya. Oke. Ketua Tegan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Mas Pringgo. Mas Pringgo tadi. Mas Pringgo mungkin ada tambahan juga. Oh, gitu aja. Republik Kopi. Iya. Berbicara tentang Republik Kopi ya. Tadi juga disentil sama Pak Ketua soalnya. Jadi berbicara tentang branding, kita kalau flashback ke belakang, Bondowoso Republik Kopi itu gaungnya luar biasa ya. Hampir dulu saya ingat banget, saya masih baru awal-awal itu, semua APD wajib pasang logo BRK wajib. Kemudian setiap tahun ada FKN, Festival Kopi Nusantara, mengundang penyanyi-penyanyi top. Wah, luar biasa, tamu dari Kalimantan, berbagai negara datang, berbagai kota ya, kabupaten kota datang. Tapi ketika berganti pemerintahan, ini seolah-olah BRK redup. Ini memang karena kita nggak punya duit, ego sektoral, atau gimana mungkin? Mas Pringgo sebagai salah satu pelaku usaha kopi mungkin bisa cerita di sini, curhat lah ke Pak Ketua, kali aja nanti 2024 akan ada anggaran khusus BRK. Monggo. Ya, jadi ya saya lagi-lagi bicara fakta atau dalam perspektif yang objektif. Jadi memang BRK itu didesain saat PKB berkuasa. Dan ketua PKB-nya memang sudah saya ya? Iya. Ketua DPD-nya juga masih beliau. Oke. PKB-nya Pak Dovir, bupatinya Pak Amin. Jadi memang produk intelektualitas di era PKB sebelum pemerintah kabupaten saat ini itu memang luar biasa. Yang janjinya dulu kan itu tapi malah yang tidak meneruskan apa yang baik. Benar kata Pak Ketua tadi, hal-hal yang baik itu memang harus diteruskan. Yang kurang baik stop. Jadi berbeda dengan kondisi saat ini. Untuk ke depan justru yang saya tanyakan ini begini, khawatir harus ada ide-ide dan gagasan baru lagi selain BRK. Artinya
Pak Ketua sebagai Ketua Partai PKB, bagaimanapun kan memilih bupati dan legislatif itu kan melalui partai. Nah, secara otomatis sebagai ketua ada visi misi yang termaktub kepada siapapun yang akan dicalonkan. Nah, sederhana, yang saya khawatir ini justru Pak Ketua, meskipun saya sendiri sekarang dalam posisi sebagai caleg dari PKB juga. Apa hanya BRK nanti yang akan yang jadi ajak untuk digaungkan, sedangkan kemudian nanti era berikutnya saya meyakini itu baik legislatif maupun lingkup saya, keyakinan saya itu insya Allah PKB yang akan memenangkan pertarungan. Jadi harapan saya besar kepada Pak Ketua, tetap bagaimana cara merangkul milenial dan Gen Z sebagai pemilik suara terbesar di Bondowoso. Nah, yang kedua ya, semoga nanti Pak Ketua, harapan saya ada ide-ide segar lagi sehingga PKB itu akan terus dikenal sebagai salah satu partai pencetus ide-ide besar dan gagasan-gagasan besar untuk Bondowoso yang dikomando oleh Pak Dovir sebagai ketuanya. Iya, oke. Tapi kalau kita flashback sendiri, Pak Dafir kan selama ini udah menjadi penguasa dalam tanda kutip di parlemen. Emangnya nggak dicolek tuh BRK eksekutif? Monggo Pak. Ya, kembali lagi persoalan mindset. Culture itu memang tidak bisa, susah untuk berubah. Tapi mindset, selama selalu kita ada komunikasi, ada diskusi, dan melibatkan teman-teman apa yang akan kita lakukan, lambat laun mindset akan berubah. Sederhana, Republik Kopi. Orang masih pada waktu itu menilai apa sih Republik Kopi? Apa Bondowoso mau jadi negara kesatuan Republik Kopi? Ya. Melihatnya hanya dari kata Republik. Tetapi kepentingannya sebenarnya bagian dari membranding Bondowoso. Ada potensi besar di Bondowoso ini kopi yang kurang lebih kopi rakyat itu 16.000 hektar. Tetapi jangan sampai kemudian kopi yang ada yang dikelola oleh masyarakat Bondowoso ini justru mensejahterakan orang luar Bondowoso. Labuhan Bajo itu kabupaten baru, kabupaten Pemekaran, belum 10 tahun dibentuk kabupaten yang namanya Kabupaten Bajo. Kabupaten ya Bajo ya. Kopi Labuhan, kopi anu. Kopi apa itu? Yang Aceh? Gayo, mohon maaf. Kopi Gayo itu, Kabupaten Gayo, itu kurang lebih udah sampai 20 tahun dibentuk kabupaten. Tapi orang dengan mudah lidah kita nyebut kopi Gayo. Apakah gayonya? Tapi kopinya. Di saat kopi Gayo terkenal, orang tertarik ingin datang ke Gayo. Nah, di Bondowoso ini potensinya ada cita rasa khas kopi Bondowoso. Potensinya luar biasa. Kopi yang diolah oleh petani Bondowoso. Target kita itu pada waktu itu Republik Kopi bukan mendirikan sebuah negara kesatuan Republik Kopi, tapi membranding kopi Bondowoso bahwa kopi Bondowoso ini ada cita rasa khas. Sehingga begitu dikatakan ada daya tarik orang luar Bondowoso kepingin datang ke Bondowoso. Dan bagaimana kopi bersaing di pasar internasional kopi Bondowoso karena sudah punya nama. Barang yang sudah punya nama pasti bisa bersaing. Di mobil aja yang punya nama sekarang yang lebih terkenal Jepang, sekalipun mungkin kualitasnya lebih bagus yang Eropa, orang masih tertarik dengan mobil Jepang, dengan Toyota dan sebagainya, Honda. Justru kalau daya tahannya masih mobil Eropa, tapi kenapa? Karena branding. Nah, ini Republik Kopi ini bagian dari branding Bondowoso, sebagaimana Bondowoso kemudian terkenal dan kemudian orang tertarik datang ke Bondowoso dan ini akan menjadi persaingan yang sehat. Maka kopi tidak hanya mensejahterakan petani kopi, tapi masyarakat Bondowoso dengan home industry pada waktu itu, bahkan ada kampung kopi. Tujuannya apa? Wisatawan yang berkeliling di Bondowoso begitu terasa sampai malam ke kampung kopi, minum kopi, begitu merasakan nikmatnya kopi Bondowoso pasti dia beli untuk oleh-oleh. Kalau ini kebetulan pengusaha,
kan bisa kemudian berhubungan dengan para eksportir. Di saat kebutuhan pasar dunia kopi Bondowoso sangat melesat, maka pasti akan menaikkan pendapatan masyarakat Bondowoso. Nah, dua objek wisata, dua kegiatan, dua objek aja yang sangat fenomenal di Bondowoso ini, apalagi sekarang ditambah dengan UNESCO Global Ijen Geopark. Potensi ini bagaimana kita mengelola dengan benar. Kalau tidak bisa mengelola dengan benar, dengan baik, tidak akan ada apa-apanya untuk masyarakat Bondowoso. Republik Kopi kita branding seperti itu, kepentingannya dan bisa dirasakan. Kita pada waktu itu di alun-alun ada pedagang kopi malam Sabtu malam Minggu, orang Jember datang ke Bondowoso menjadi rame. Dia datang dari luar kota, datang bawa uang kan, beli warungnya orang Bondowoso. Ini bagian dari bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bondowoso, meningkatkan pendapatan masyarakat Bondowoso. Apalagi selain kopi masih ada Ijen Geopark. Nah, bagaimana kesiapan kita? Maka kuncinya kita bisa siap manakala mindset kita memahami kita ini mau kemana. Nah, dua potensi besar ini belum potensi-potensi yang lain. Dua potensi besar ini, dan kopi itu bagian dari juga penilaian UNESCO. Ada Ijen, ada kopi. Kalau dikelola secara benar, maka tentu akan mensejahterakan ke masyarakat Bondowoso. Sebagaimana Jogja mengelola double way yang hanya ada tulisan Jalan Malioboro dan kemudian orang antri foto. Kepentingan yang memanfaatkan apa? Para pedagang kaki lima sepanjang jalan yang menikmati. Belum lagi mereka masih tidur di hotel Jogja, bawa oleh-oleh industri Jogja, yang sejahtera orang Jogja. Kita kepingin bagaimana kemudian orang luar Bondowoso cari uang di daerahnya, di kabupatennya, begitu punya uang datang ke Bondowoso. Tetapi bagaimana kemudian yang harus dilakukan pertama, Bondowoso menjadi dikenal dan terkenal. Kalau gak terkenal itu apa? Datang ke Bondowoso. Inilah kewajiban kita semua, kewajiban teman-teman muda, kewajiban teman-teman milenial untuk terus bersama-sama aktif. Makanya salah kalau kemudian pemerintah, kemudian eksekutif, pelit dalam hal branding. Seharusnya berterima kasih. Seharusnya berterima kasih. Sudah ada yang membantu untuk menjadi humasnya. Ya seperti UNESCO ini, dia akan mempromosikan di 72 negara tanpa bahaya. Siap-siap Bondowoso. Kalau kemudian Bondowoso tidak siap menerima tamu, maka tamu itu akan datang ke kabupaten lain, dalam ini Kabupaten Banyuwangi. Nanti yang sejahtera orang Banyuwangi. Tapi bagaimana kesiapan kita menyambut para tamu yang sudah dipromosikan ini di 70 negara, tentu menyiapkan infrastruktur, termasuk hotelnya, termasuk rumah makannya, fasilitasnya dan sebagainya. Maka kemudian Bondowoso akan menjadi ramai dan kemudian mereka bawa yang sejahtera orang Bondowoso. Ini mindset kita, tidak hanya sekedar melihat Republik Kopi hanya sebuah tulisan, sebuah logo, tapi Republik Kopi bisa mensejahterakan masyarakat Bondowoso. Oke, intinya adalah tidak boleh pelit untuk nge-branding. Oke, demikian perbincangan kita pada kesempatan malam hari ini. Luar biasa sekali Pak Ketua. Kapan kita ada agenda bincang lagi Pak Ketua? Harus ada agenda berikutnya ya, karena tampaknya banyak saya menyiapkan setiap waktu, setiap saat, selama itu untuk kepentingan masyarakat Bondowoso. Kapan saja saya siap. Ayo diskusi bersama-sama, karena tidak mungkin apa yang saya gagas, apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan, amanat yang diberikan pada rakyat, pada saya tidak mungkin saya mengolah sendiri, berpikir sendiri tanpa mendengar, tanpa melihat, tanpa membaca fakta yang ada di masyarakat. Yang tentu teman-teman yang banyak tahu fakta di lapangan, dan itu kemudian kami olah, kami evaluasi, tentu akan menjadi kebijakan yang harus kita lakukan bersama-sama. Saya selalu katakan kepada teman-teman muda, saya akan menjadi pemimpin yang gagal manakala saya tidak bisa mempersiapkan calon penerus yang bisa berpikir Bondowoso lebih baik, Bondowoso ke depan lebih baik. Makanya inovasi itulah bagian al-muhafadzatul qadimis salih wal aslu alal jadidil asl. Kita berinovasi hal baru yang lebih baik. Saya kira itu yang terpenting. Oke, ini sekaligus menjadi closing statement dari Pak Ketua. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya.
Iya, tadi saya dapat bisik-bisik katanya. Jangan-jangan nanti Pak Ketua buka diskusi lagi setelah PJ baru. Oke, kita lihat setelah ada PJ lagi apa enggak ya. Ya, terima kasih Pak Ketua atas kesempatan waktunya, khusus juga buat teman-teman panelis juga terima kasih. Mudah-mudahan di waktu kita bisa kembali berbincang. Tentunya perbincangan pada malam hari ini bukan hanya sekedar perbincangan semata, tapi sekaligus menjadi bagian daripada masukan kita kepada wakil rakyat kita yang ada di parlemen. Tentunya sekali lagi tidak ada settingan, semuanya boleh bertanya belak-belakan. Saya Ocha yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.